Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Balkis A. Ishak, mahasiswi semester 3, konsentrasi Public Relation, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini saya akan menjelaskan pentingnya PR menerapkan komunikasi persuasif. Yuk disimak pembahasannya. Komunikasi persuasif memiliki peran yang sangat penting di setiap aktivitas seorang public relation. Praktisi public relation tidak hanya berperan sebagai narasumber yang menyampaikan informasi saja atau menjadi juru bicara yang mewakili suatu perusahaan atau instansi. Ketercapaian komunikasi persuasif yang dilakukan oleh praktisi PR adanya kesadaran dari audiens untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dengan ditunjang adanya keselarasan antara penggunaan komunikasi verbal maupun nonverbal. Pelaksanaan komunikasi persuasif harus memperhatikan 5 hal, yakni 1. Attention, memancing perhatian. Yang kedua, interest, menarik minat. Yang ketiga, desire, membangkitkan hasrat atau keinginan. Yang keempat, decision, mendorong orang mengambil keputusan. Yang kelima, action, menggerakkan agar orang melakukan tindakan. Keahlian dan keterampilan seorang PR akan teruji manakala dia bisa menggunakan teknik persuasi saat perusahaan sedang menghadapi krisis atau masalah baik internal maupun eksternal. Saat krisis terjadi, PR menjadi jembatan atau penghubung manajemen dengan publik atau audiens. Dengan fungsi yang demikian, maka PR harus pandai menempatkan diri dan bisa menyampaikan komunikasi secara tepat. Sekarang kita memasuki pembahasan teknik persuasi yang harus dikuasai oleh praktisi PR. Yuk simak pembahasannya. Pertama adalah teknik persuasi partisipatif. Teknik ini membujuk atau memengaruhi orang lain dengan cara terlibat langsung di dalam kegiatan komunikasi yang sedang dilakukan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menghilangkan kesan bahwa suatu organisasi, baik programnya atau produk tersebut, hanya untuk kalangan tertentu atau wilayah tertentu. Hal ini juga bertujuan untuk menarik simpati kalangan masyarakat secara lebih luas. Misalnya, kampanye anti narkoba dengan menggunakan duta narkoba dari kalangan public figure. Yang kedua, teknik persuasi asosiatif. Praktisi PR yang ingin menggunakan teknik persuasi asosiatif harus pandai membuat hubungan asosiasi antara suatu objek dengan tokoh, kejadian, atau peristiwa tertentu hingga bisa menimbulkan kesan bahwa itu bermanfaat atau dicontoh dan perlu. Hanya saja saat menggunakan objek atau tokoh harus benar-benar dipilih secara positif agar pesan atau citra yang disampaikan menjadi sangat kuat. Yang ketiga, teknik emotional appeal. Teknik ini merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan dan diarahkan untuk menggugah perasaan, menumbuhkan atau menanamkan kesan yang mendalam, atau membangkitkan emosi menyangkut hal yang menarik serta membekas di hati sanubari sehingga timbul kesan yang tidak mudah dilupakan atau lebih menonjol dibanding yang lain. Yang keempat, teknik persuasi fair arousal. Teknik ini menggunakan cara menyampaikan pesan atau informasi yang menimbulkan kecemasan, kerisauan, dan rasa penasaran. Lazimnya dilakukan dengan cara menakut-nakuti orang lain bahwa jika mereka tidak mematuhi pesan atau tidak menggunakan suatu produk tertentu, maka akan mendapatkan rugi. Misalnya, dalam kampanye pencegahan penyakit AIDS lewat penularan jarum suntik atau narkotika. Jarum suntik dengan narkoba adalah cara persuasi yang dilakukan untuk menumbuhkan rasa takut masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkotika dan bergantian menggunakan jarum suntik. Namun perlu diingatkan kembali bahwa membujuk dan merayu dalam PR bukan berarti membengkokkan kebenaran atau bahkan menghilangkan fakta yang ada. Aspek membujuk ini berhubungan dengan negosiasi, mempertimbangkan situasi dari sudut pandang lain, memahami dan mengantisipasi tantangan atau potensi masalah untuk mencapai hasil yang maksimal. Ya, akhirnya kita sudah berada di penghujung video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Mahir Public Speaking. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.